Podcastku, podcast Bea Cukai Kudus. Assalamualaikum Mitra BC-ku, gimana kabarnya? Pasti sehat selalu ya. Mitra BC-ku, kemarin tanggal 1 sampai 3 September itu ada acara yang sangat spektakuler yang diadakan di Indonesia, yaitu Indonesia Afrika Forum yang kedua yang dilaksanakan di Bali. Nah, kira-kira apa sih hubungannya Bea Cukai sama forum itu? Terus ada sesuatu yang menarik apa sih di situ? Nah, sekarang kita ada di salah satu UMKM yang merupakan peserta dari IAF yang kedua tahun 2024 yang diadakan di Bali kemarin. Nah, kita sekarang ada di Kain Ratu. Nah, Kain Ratu gimana kok bisa sih sampai ke sana ke IAF? Terus apa aja sih yang udah dilakuin di sana? Sekarang kita langsung aja ngobrol sama penanggung jawab dari Kain Ratu ini dan juga yang kemarin ke sana dan sempat bertemu dengan orang-orang penting yang ada di sana. Nah, gimana keseruannya? Kita langsung tanya aja sama Mbak Maria Leoni. Oke, Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam, Mbak Ajeng, salam kenal, saya Leoni. Oke, ya nih sebenarnya udah kenal sih ya. Kemarin sudah sebenarnya sempat ketemu juga kan, pernah ketemu juga. Nah, cuman yang kemarin kan kita ketemu di kesempatan yang berbeda. Mbak Leoni ini guys, kemarin itu sempat kita mintain bantuan sebagai narasumber di salah satu acara UMKM Week yang merupakan salah satu rangkaian dari Pekan Raya Bea Cukai. Nah, selain kemarin itu beliau sudah berbagi tips and triknya bagaimana sih memasarkan produknya, yang dalam hal ini adalah produk fashion ke kancah internasional. Dan sekarang beliau juga berkesempatan untuk langsung memasarkan itu di forum internasional IAF tadi. Sekarang kita gimana nih Mbak kemarin ceritain gimana sih awalnya Mbak Leoni sebagai Kain Ratu dalam hal ini itu bisa sampai ke forum internasional IAF 2024. Iya, jadi saya IAF itu kepanjangan saya dulu ya Mbak, Indonesia Afrika Forum. Ya, Indonesia Afrika Forum ini salah satu event yang diselenggarakan Kementerian Luar Negeri. Sepertinya event per 8 tahun ya Mbak. Yang pertama itu kayaknya 8 tahun yang lalu. Dari 2019 ya? Iya, Kain Ratu sendiri kok bisa sampai terpilih ya sebagai salah satu peserta yang dipilih sama Kemenlu. Awalnya memang perusahaan kami ini berdiri sejak 2015. 2015 kami membuat badan hukum. Pembukaan CV-nya ya, PT-nya. Iya, badan hukum yang supaya ada keamanan. Iya, legalitas ya. Iya, jadi usaha kami ini sebenarnya berdiri sejak 2010 ya. Usaha tenun kita ya didirikan suami saya, namanya Muhammad Hamdan. Pak Hamdan. Ya, jadi semenjak suami saya kuliah itu karena orang tuanya produksi tenun ya, nggak kain tenun, jadi pas kuliah ya bawa kain. Sekalian memasarkan. Iya, saat kuliah. Nah, terus dari situ itu mulai mempelajari ya. Wah, kayaknya kok rame nih prospek nih gitu ya. Gitu ya. Terus suami saya itu ini nyoba-nyoba memasarkan di marketplace. Oke, mulai kan udah banyak ya. Mulai ke online. Iya, ke online. Mulai pelajari kalau sekarang itu marketplace itu kan banyak ya. Shopee yang oranye, hijau, biru gitu ya. Kalau dulu tuh cuma ada satu namanya Dino Market. Oke, Dino Market. Dino Market ya. Terus dari situ sekarang kan kalau Dino Market kan sudah udah ketutup sama yang oranye, hijau dan sebagainya tadi ya. Terus dari situ dari marketplace karena marketplace sudah nggak jalan ya. Akhirnya suami saya membuat website nih Mbak. Website itu namanya Gardu Troso dulu. Gardu Troso. Ya, gardutroso.com. Nah, dari situ sudah mulai dikenal. Mulai dikenal ya. Terus ternyata kok ada pembelinya. Dari website itu udah dapat pembeli. Itu akhirnya dapat pembeli di tahun 2012. Oke, jalan 2 tahun berarti ya. Iya, suami saya buat website yang berbayar. Iya. Kalau modal gratisan semua itu ya memang hasilnya ya nggak maksimal ya. Kurang maksimal ya. Nah, dari situ akhirnya karena banyak yang kontak suami saya. Dulu itu memang yang paling dikenal ya suami ya Mbak.
Hamdan ya. Karena namanya. dia yang Ya, emang karena pegang yang ya, mendirikan yang ya. megang Iya. juga. Nah, terus saya menikah sama Hamdan. Dari situ saya mulai bantu ya, bantu pemasarannya. Mensupport suami di Support usahanya. suami, Oke. intinya mensupport suami. Masuk ke marketingnya. Marketingnya ya, saya dulunya malah pegawai Mbak. Oh gitu. Ya saya dulu pegawai. Iya bang. Iya pegawai. Kalau nggak salah ya. Oke. Dari situ saya ya karena ya sesuatu hal ya Mbak, karena keluarga, faktor keluarga, terus saya memutuskan keluar dari kerja dari bank, resign, fokus bantu suami. Terus akhirnya berinisiatif mendirikan perusahaan juga, karena banyak yang mempertanyakan badan hukum juga. Iya, dulu itu waktu 2014 itu pernah kita dapat orderan dari AXA Mbak, AXA Mandiri. Oh iya, oke. AXXA. Iya. Oke, AXA Mandiri. Iya, dulu AXA Mandiri itu kan Buat seragam. iya buat seragam. Buat seragam. Dulu ordernya itu sampai 1.000 ya Mbak, 1.000. Oke, 1.000 piece. Iya, 1.000 piece. Nah, itu kelas balik dulu ya. Cerita dulunya ya Mbak, dulu awal berdirinya Kain Ratu. Terus akhirnya kita, suami mendirikan perusahaan di bawah notaris ya. Jadi bukan PT perorangan ya, tapi PT Berbadan hukum. Ya. Nah, dari situ sudah ada yang dari luar negeri juga ya Mbak. Mulai dari situ luar negeri, tapi belum secara langsung. Masih kayak orang Indonesia yang yang pas keluar ke sana terus bawa iya, gitu ya. Jadi bayarnya itu dari orang Jogja. Pembelinya yang pesan ke kita itu orang Jogja, tapi dia diorderin sama misalkan dari Jerman, dari Prancis gitu. Berarti mungkin ada orang yang ngebeliin gitu ya Mbak, pesanan dari teman-temannya dia ada di luar negeri tadi. Nah, itu mulai banyak yang dari luar ya. Cuma memang belum ekspor mandiri ya Mbak. Oke, karena masih barang bawaan, barang bawaan penumpang. Iya, masih hand carry. Dibawa hand carry ya. Waktu ngirim pakai DHL itu di ekspornya kan pasti ketemu sama kita nih bea cukai. Itu lancar apa enggak? Ada kendala nggak sama pas waktu ekspor yang biasa pakai DHL itu? Iya. Nggak ada kan? Enggak. Oh ya, jadi oke. kita pasrah ke DHL aja. Oke, berarti bener-bener kayak kita ngepaketin sesuatu gitu aja kan? Iya, di lokal ya sama Mbak. Oke. Jadi kalau terus tadi ya Mbak, karena mungkin perjalanan kita pernah sebagai peserta ekspor coaching program. Jadi ada gambaran lah ya, Iya. mau kayak gimana? Ada gambaran, terus kita mulai bisa ekspor mandiri, tahu cara-caranya ekspor, terus akhirnya mungkin sudah banyak yang tahu ya kalau kita pernah ekspor. Ya. Ada pengalaman pernah ekspor. Pernah kirim langsung ya. Dari situ sudah mulai kenal dengan bea cukai juga ya, Mbak. Nah dari situ terakhir itu kan kami diundang untuk ngisi kemarin ya di bea cukai sharing-sharing yang di Jepara. Iya sama Pak Sidik. Oh ya. Nah itu Pak Sidik itu waktu itu kan kita komunikasi dengan Pak Sidik ya. Pak Sidik ini waktu kita belum sharing-sharing itu kan sudah biasa cecetan ya. Karena dulu pernah kita pernah ditawarin kita IKM juga ya. Nah itu dari situ Pak Sidik kan ini ngasih informasi tentang IAF nih Mbak. Iya tentang IAF. Iya. Nah tapi waktu itu kan gini Mbak Leoni, ini ada informasi IAF, kalau berminat langsung hubungi kontak yang tertera ya gitu. Jadi kita perannya di sini dari Bea Cukai Kudus itu menginformasikan bahwa ada acara itu. Ada IAF. Nah dari situ Mbak kontak ya Mbak, nomor CP-nya di situ. Terus saya langsung kontak yang PIC-nya, yang PIC-nya itu ternyata Kemenlu. Oke. Iya, terus saya dari situ saya kan hanya mengenalkan ke Kemenlu ya. Kalau kami salah satu perusahaan fashion ya yang ada di Jepara, saya mengenalkan, saya dapat informasinya dari Bea Cukai. Gitu. Nah dari situ terus tiba-tiba saya dikontak sama Bea Cukai Pusat. Iya, saya juga kaget juga ya. Saya tuh gini dari Kemenlu tuh
sebenarnya responnya gini ya, Mbak coba tanya lagi balik ke Bea Cukainya. gitu. Oh, Ya, terus saya kan gitu. bingung ya. Loh, udahlah. piye toh iki Ya, ini gimana sih katanya yang karena kan balik lagi ke Bea Cukai. karena kan taunya kan yang mengadakan kan inisiatornya si Kemenlu kan Iya, sebetulnya. iya, CP-nya iya. juga CP Kemenlu, Kemenlu, iya. tapi dia malah dikembalikan lagi dikembalikan di ke Bea BC. Cukai. Terus saya gini, ya udahlah, saya yang penting udah mengenalkan gitu ya, udah mengenalkan. Kayaknya saya juga nggak tahu kurasinya gimana ya, tahu-tahu tiba-tiba dari BC Pusat, BC Pusat hubungin itu Mbak Leoni. hubungin saya tentang Bilang apa tuh Mbak BC Pusatnya? BC Pusat gini, ini dari Kemenlu ada surat keputusan 10 UKM yang UKM itu 10 kalau enggak 15 tapi itu campuran ya seluruh Indonesia. Oh, okay. Jadi ada dari binaan BI, binaan Indonesia, binaan BNI, terus binaan BC juga, HIPMI. Iya, HIPMI juga. Nah, yang dari BC itu hanya kain ratu. Oh. Itu terus Bu Lucia ya, waktu itu Bu Lucia yang ngontak kami. Katanya kalau informasinya dari BC Pusat, dari Bu Lucia ini bilangnya perusahaan yang diajukan BC Pusat itu nggak dipilih, tapi malah kita yang dipilih. Oh, malah yang dari BC Kudus? Iya. Ya, oke. Gitu, jadi Gara-gara Pak perusahaan yang diajukan sama BC Pusat, jadi BC Pusat itu ngajukan perusahaannya ya Mbak. Itu nggak dipilih Mbak sama Kemenlu. Itu kan BC Pusat juga heran juga. Kok malah yang dipilih? Yang dari sini, yang dari Kudus, yang dari BC Kudus. Dari ini, karena dari BC Kudus, which is itu ternyata adalah Ken Ratu. Iya, nah ternyata keputusan itu, Ken Ratu aja binaannya BC gitu. Terus akhirnya ya itu mulai diasistensiin sama pusat, gimana ya dibina sama Bea Cukai Pusat, diarahkan. Terus saya koordinasi karena kami juga dibina sama Bea Cukai Kudus sama Pak Sandi ya. Terus saya komunikasi, terus ya minta bantuan, minta dibimbing juga ya. Koordinasi gimana di sananya, ketemu siapa. Iya benar. Belum pernah ke Bali juga saya. Belum pernah ke Bali. Oh itu sekalian jalan-jalan pertama ke Bali? Iya. Oke. Terus ke Bali ya, terus saya belum pernah ini, terus itu forum internasional ya Pak. Saya tuh bahasa Inggrisnya nervous ya? Iya, nervous ya kan. Aduh, bahasa Inggrisnya. Gitu, terus saya koordinasi, Pak gimana Pak Sandi nanti kalau saya ditanya pakai bahasa Inggrisnya. Yang ini saya juga bingung, saya gimana ininya, saya tolong dibantu ya Pak gitu. Terus kata Pak Sandi? Iya, kata Pak Sandi, ini Mbak tenang Mbak, nanti ada tim kita dari Bea Bali gitu ya. Bea Bali nanti ada yang nemenin. Siap nanti jadi interpreter ya, interpreter penerjemah ya Mbak. Penerjemah. Iya, dari BC Bali pun Masya Allah dari Kanwil Bali. Kanwil BNN, Bali Nusa Tenggara Timur. Bali Nusa. Terus supportnya BC itu keren banget ya Mbak. Diapain Mbak emangnya pas di Bali? Bener-bener. Ceritain pas dari sini naik apa ke sana ya? Waktu kami nyampe di Bali, kami dijemput sama Bea Cukai Bali, dijemput di terminal. Karena pakai bis. Iya, karena kami milihnya bis ya. Kalau naik pesawat itu nggak bisa bawa banyak. Kalau pesawat kan ada maksimal bagasi. Terus kita harus ke Semarang juga, cepat banget ya. Jadi, kalau di sini, ya kalau bis itu kan dari bisa Jepara. langsung dari Jepara langsung ke barangnya Bali. juga nggak dibatasi ya bagasinya. Jadi kita dijemput di terminal Bali sama BC, terus diantar ke penginapan ke lokasinya itu. Ya, ke lokasi. Terus kita diantar juga untuk ambil ID badge ya. ID badge ditemani sama Bea Cukai Bali juga ya. Karena kalau nggak ada ID badge itu kita nggak bisa masuk. Iya, kayak ID peserta gitu kan ID kali ya. Tadi harusnya ini Mbak. Oh, apa? Ya. Oh, nggak apa-apa. Soalnya ID badge-nya keren banget. Masih ada. Oke, nanti kita di-rolling. Oke. Aman, Mbak. Jadi IAF tuh hanya 2 hari, Mbak. Oke, 1 sampai Senin sama Selasa. Senin sama Selasa. Oh, ya, tapi hari kerjanya. Hari Minggu itu kita harus langsung ke sana sama setting-setting tempat ya. Persiapan lah ya, Mbak. Persiapan tempat ya, karena kan pavilion kita kan masuk di pavilion Indonesia ya, Mbak. Kita harus setting tempat dulu. Terus itu sama ID badge itu juga harus terus dibantu sama Bu Tias, Bea Cukai Bali. Di hari sebelumnya udah dapat ID badge ya Mbak, jadi udah
emang bantu benar-benar sangat membantu sekali ya Mbak. Yang dari Bea Cukainya support gitu ya, dari Bea Cukai Bali. Iya, saya sama Bu Tias itu kan dipilih sama Kemenlu ya Mbak. Jadi itu per PIC itu dipilih sama Kemenlu. Cuman jaganya itu kan ada stand makanan, ada stand craft ya, furnitur juga ya Mbak. Nah, saya sama untuk yang fashion, Bea Cukai Fashion itu terpilih untuk menjaga hari pertama waktu ada pimpinan dari berbagai negara waktu pas datang. Waktu pas datang itu nggak boleh terlalu banyak Mbak yang jaga, nggak boleh terlalu banyak. Nah Kak, saya sama Bu Tias BC Bali yang bantu interpreter kan yang jaga di Pavilion Indonesia yang fashion ya. Berarti yang pas ke IAF-nya pas datang udah langsung disambut sama Bea Cukai Bali, dianterin. Terus plus dianterin apa tadi Mbak, ngambil apa? ID badge. ID badge-nya tadi. Benar-benar ini ya, ada namanya sebagai apa juga, dari mana, sama plus fotonya juga ya. Foto sama tanda kayak paspor gitu. Ya. Jadi benar-benar kalau yang nggak dapat itu nggak bisa masuk. Iya, kalau nggak ada ID badge ini susah untuk masuk ya, jadi nggak semuanya. Susah masuknya karena? Masuk karena pengamanan IAF itu kan forum internasional ya, jadi pengamanannya itu ketat banget ya Mbak ya. Ketat, iya. Ya, jadi kita sangat dibantu Bea Cukai Pusat tadi ya. Sampai yang ngasih kabar kan Bea Cukai Pusat, yang jemput pas di Bali Bea Cukai Bali, sampai akhirnya ketemu dapet ini prepare hari pertamanya. Terus pas ketemu sama mulai pamerannya tuh pas hari keberapanya Mbak? Langsung hari pertama? Iya, itu tanggal 2 sama 3 Mbak. 2 sama 3-nya, hari Senin, Selasa. Ini ya sangat singkat sekali ya Mbak. Cuma 2 hari ya? Saya pengennya 5 hari Mbak. Agak panjang ya? Tapi hanya 2 hari aja ya Mbak. Hanya 2 hari aja itu kita showcase di Indonesia Pavilion. Jadi 2 hari itu efektifnya itu hanya jam 8 sampai jam 5 Mbak. Jam 5 waktu Bali ya. Waktu Bali saya terbantu dengan salah satu tim dari Bea Cukai, panggilannya Pak Hussein. Pak Hussein. Iya. Dari Bea Cukai Pusat. Iya, dari Bea Cukai Pusat ya Mbak. Jadi Pak Hussein ini yang mengingatkan saya nih Mbak, kalau ada orang penting. Kalau ada orang penting lewat, terus saya masih nata-nata, misalnya saya masih nata-nata kain, nata-nata putnya. Terus saya di reminder ya sama Pak Hussein, Mbak, itu ada. Bentar lagi ada ini. Bentar lagi ada. Itu siapa ada lewat. menu mana gitu mau datang. Terus ini dari KBRI mana gitu. Terus yang menginfokan itu tuh siapa gitu ya. Berarti Mbak Leoni ditemenin ya waktu di booth-nya itu sama Pak Hussein itu ya. 2 hari. Kami ditemani Bea Cukai Pusat sekitar 2 orang sampai 3 orang ya kan, bergantian. Karena di situ nggak ada kursi ya Mbak. Jadi emang capek kita berdiri terus. Ganti-gantian nge-shift ya. Oke, terus? Terus saya yang di reminder ya. Jadi kita kan bisa persiapan ya, meskipun booth-nya kita ketutup sama booth yang lain, gawangannya produk lain ya, tenun lain, itu karena terbantu dari Pak Hussein juga itu ya. Pak Hussein ini ya jadi apa tadi, marketing dadakan, ya kain ratu waktu di acara. Dadakannya ya, sampai pegawai Kemenlu atau siapa gitu tuh bilang ini pembina yang baik. Gitu, kok baik kenapa nih? Apakah gara-gara jadi selain jadi marketing dadakan, terus apalagi emangnya? Apakah soalnya emang dari pagi nih ditungguinnya atau gimana gitu Mbak? Ada ini nggak perbandingan gitu nggak sama yang lain? Sama yang lain, iya perbandingannya kalau yang UKM binaan lain itu kan ini ya Mbak, kita benar-benar ditemani sama pembinanya itu di sana kan pembinanya istilahnya pembina ya Mbak, pembinanya ada dari Bank Indonesia, dari BNI tadi yang saya sebutkan.
Kalau yang lain mungkin hanya sebatas mungkin seperti diantar aja ya atau gimana gitu ya, saya kurang tahu. Kami waktu hari hanya IAF itu dari Bea Cukai itu ini ya bilang, menyampaikan ke yang datang ini bahwa Kain Ratu itu binaannya Bea Cukai. Turut gitu. memperkenalkan ya produknya juga apa. Memperkenalkan ke yang hadir. Situ, ya. Terus jadi Pak Husen ini binaan dari Bea Cukai gitu, menyampaikan seperti itu. Terus produknya ini terus mau beli itu mau langsung beli gitu loh. Oh iya mau iya beli, iya. terus produknya ini langsung nawarin, memprospek supaya mau beli produknya. Nyobain produknya. Ada juga yang dari KBRI Pretoria. Itu ternyata teman dekatnya Pak Husain juga. Iya, itu terus beli juga. Supaya pas kembali ke kayak ada oleh-oleh ya, ada yang diingat lah di situ. Iya, kalau ada produk Indonesia ya, woven lah ya, kita istilahnya kan woven fabric ya. Iya, nah itu showcase yang hanya 2 hari aja ya Mbak, itu dari jam 8 sampai jam 5 sore ya Mbak. Jam 5 sore itu kita sudah nata, udah mau pulang gitu. Kita hanya 2 hari aja, yang menurut saya itu kurang panjang, kurang lama ya, kurang lama. Pengennya sih 5 hari harusnya Mbak. Kalian 5 hari, tapi hanya 2 hari aja. Itu udah pengalaman yang luar biasa ya menurut saya. Selama 2 hari showcase itu omsetnya juga meningkat ya. Hanya 2 hari showcase, yang showcase-nya itu kita terbatas ya Mbak, terbatas sekali, nggak boleh banyak-banyak. Yang di display barangnya. Yang di display produknya itu nggak boleh terlalu banyak. Tapi kita dapat omset yang lumayan ya Mbak. Lumayan. Kalau dibandingkan dengan pameran yang lain ya. Berapa kali lipat dari pameran biasa Mbak? Biasanya tuh sehari itu ya Mbak, kalau kita pameran itu paling banter tuh dapat 5 juta omsetnya. Itu sehari 5 juta ya. Sehari dari jam yang sama ya, 8 sampai 5. Enggak, kalau pameran biasanya tuh pagi sampai malam Mbak. Oh, justru malah pakai malam sampai malam. Sampai malam itu paling hanya 5 juta. Itu kita 2 hari itu dapat 27 juta. Wah, berapa kali tuh? 6 kali ya? 5 sampai 6 kali lipat ya? 5 kali lipat lah ya. Kalau itu kan bagi 2 ya Mbak. Berarti sekitar 3 kali lipat lah Mbak. Oh iya, benar, 3 sampai 4 kali lipat sehari. 3 sampai kali lipat perharinya. Biasanya kan kalau pameran biasa kan sampai malam ya, sampai jam 9. Ini cuma sampai setengah ya, half ya. Iya, cuma sampai jam 5 aja. Iya, itu untuk awalan yang baik ya bagus, Mbak, untuk event internasional. Seperti itu ya. Yang jarang ada kesempatan itu untuk UMKM ya Mbak, untuk UMKM kami bisa hadir di sana. Kalau perusahaan lain selain Pavilion Indonesia itu kan udah perusahaan besar Mbak. Jadi produknya seperti baja ya, kayak pembangunan baja, terus kayak traktor sudah untuk industri ya? Iya, industri skala besar yang pakai mesin ya Mbak. Itu mereka sasarannya memang tidak transaksional sih Mbak. Tidak transaksional, memang ke arah pengenalan ya. Pengenalan perusahaan. Kalau kami kan karena ada produknya ya Mbak, jadi karena ada produk fisik, langsung aja ya. Jadi iya, ada produk fisik yang bisa dijual. Jadi ya memang buat untuk oleh-oleh ya, untuk oleh-oleh yang menciri khaskan. Kalau ini ya seperti ini kan menciri khaskan ciri khas Indonesianya ya, khususnya di Troso sini ya. Iya, khususnya dari Jepara ya Mbak, lokal. Jadi bisa untuk oleh-oleh, bisa untuk oleh-oleh yang datang ya. Iya, dari luar, yang mungkin mereka juga nggak sering-sering kesini juga kan. Ke Indonesia ya, jadi untuk oleh-oleh seperti itu. Oke. Iya, sampai pulangnya kita diantar juga Mbak, pulang sama siapa? Sama Bea Cukai Bali. Ya, full service ya guys. Full service nih. Oke, terus full service diantar sampai terminal lagi sama Bea Cukai Bali. Oh iya, sebelum pulang itu saya sama Bu Tias itu di calling Bu Tias, Mbak mampir ya Mbak ke kantor Bea Cukai Bali. Karena terus
dijemput sama BC Bali, terus saya mampir di Bea Cukai Bali, kantornya, saya kasih fotonya juga ya, Mbak. Di kantor BC Bali, ya gitu ya Mbak, memperkenalkan. Iya, dikenalkan sama Bu Tias. Iya. Bu Tias juga gini, Bu Tias juga gimana ya, Bu Tias yang Bea Cukai Bali itu gini, ini UKM-nya Bali itu udah diajukan juga tapi nggak kepilih gitu. Sampai Bu Tias itu seperti itu gitu. Terus akhirnya kita yang dari Bali harus BC Bali harus membantu Kain Ratu ya. Soalnya kan kalau Bali itu juga terkenal sama tenunnya, hampir sama dengan mirip-mirip ya. Iya, nah yang mendapatkan kesempatan ikut IAF ya, Indonesia Africa Forum kami, ya, jadi kami sangat sangat pengalaman, experience yang nggak pernah kita sangka-sangka nggak pernah kita sangka-sangka. Berada di forum internasional seperti itu. Terus sebenarnya sudah ada kontak-kontak yang kemarin beli juga Mbak. Sempat jadi beberapa yang beli itu udah mintain kontaknya. Terus Menlunya Eswatini itu saya juga udah punya kontaknya juga. Cuman harapannya ada callingan lagi ya, tindak lanjut, betul. Siapa tahu mau ada pesanan lagi dari mereka kan lumayan ya, bisa kirim-kirim lagi kan. Tapi kalau sampai saat ini masih jalan Mbak yang ekspor mandirinya masih jalan ya? Ke mana? Kami ke Jeddah Mbak. Oh, ke Jeddah. Iya, ke Jeddah sama ini Singapura. Oh, oke. Singapura itu diekspor lagi ke Myanmar. Ke Singapura ekspor ke Myanmar lagi. Myanmar. Jadi Myanmar itu salah satu pemakai tenun terbesar juga Mbak. Iya sih. Kan kayak budayanya mereka kan juga ada yang masih kental pakai kain adat gitu ya. Oke. Terus testimoninya aja nih Mbak, kesan pesannya, harapannya apa buat kita Bea Cukai sama buat teman-teman mungkin yang mau mengembangkan usahanya UMKM-nya ini supaya bisa kayak Mbak Eleon ini. Yang pertama bukan pesan ya, ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Saya mengucapkan ke Bea Cukai sudah mendampingi kami, mensupport kami selama kami mengikuti IAF di Bali, sangat disupport dan didampingi full ya sama Bea Cukai. Jadi kita sebagai UKM yang masih awal, yang belum pernah mengikuti event-event internasional, tidak takut, tidak canggung ya. Terus dibantu bahasa Inggrisnya juga ya Mbak ya? Translate di bahasa Inggrisnya juga. Waktu komunikasi komunikasi dengan calon buyer ya. Jadi kami kalau dulu itu saya itu juga saya juga termasuk yang kayak takut gitu loh dengan Bea Cukai ya. Jadi apa sih gitu ya. Jadi jangan takut dengan ini Bea Cukai ya. Bea Cukai itu sangat mensupport UMKM untuk go internasional. Untuk kalau yang mau tanya-tanya tentang ekspor ya, itu bisa ke Bea Cukai, bisa ke Kementerian Perdagangan. Itu ada semacam ya yang siap membantu kalau kesulitan ekspornya atau perizinannya atau mungkin perizinan ataupun peluang-peluang ekspor di negara mana, itu bisa dapat informasi di Bea Cukai yang dia setahu saya seperti itu. Pesan-pesan untuk teman-teman UMKM ini ya, terus berinovasi ya mungkin ya, terus berinovasi dan berani, percaya diri, terus sama belajar terus ya, kira-kira apa yang harus di-upgrade yang diperbaiki produknya, terus, meskipun kemampuan kita belum banyak, yang paling utama, yang paling penting ini kita punya keberanian, terus apa lagi ya Mbak?
Ya pokoknya ini sih mencoba terus ya, mencoba terus peluang-peluang mana, terus kita bisa mengambil pelajaran dari setiap yang sudah kita lakukan ya, untuk supaya lebih maju. Kalau misalkan kemarin belum berhasil ya harus berusaha lagi, mencoba lagi. Jangan takut untuk ekspor ya. Kalau saya seperti itu mungkin ekspor itu nggak dikenain biaya apapun ya, kita nggak ada pungli, nggak ada apa sih kayak apa pembayaran apa gitu kan, nggak ada ya Mbak ya. Yang penting produknya sudah apa ya Mbak? Yang penting produknya sudah bagus ya, terus layak untuk diekspor. Kalau seperti tenun ini kan memang sudah ya handmade ya, ya tapi juga nggak semuanya bisa diekspor juga. Memang ada quality controlnya juga, jadi betul. Memang dari segi produk itu juga apa namanya harus dipersiapkan matang ya, apa ya secara ininya lah, kalau mau ekspor kemana gitu kan sesuai sama standar dari negara yang akan dituju, yang dibeli. Iya. Insya Allah kayaknya siap, Bea Cukai itu siap membantu ya Mbak, kalau misalkan mau nanya apa tentang ekspor, tentang ini kalau di negara mana gitu, boleh datang ke Bea Cukai terdekat ya. Mungkin akan support ya, akan supportif nanti ngasih informasinya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen tahu kira-kira gimana tata caranya ekspor, atau mungkin saya ada pengen ekspor ke sini nih Mbak, syaratnya apa, terus boleh nggak perizinannya gimana, nah itu bisa tanya-tanya ke Bea Cukai. Terus kalau misalnya sebetulnya tuh ada beberapa aspek yang harus kita perhatikan sebelum kita mau memasarkan produk kita di luar negeri. Nah, nanti mungkin akan jadi podcast selanjutnya apa aja itu, mulai dari produknya mungkin kan, terus pemasarannya, terus perizinannya. Nah, ada PP yang lain itu nanti akan kita podcastin di episode selanjutnya. Nah, jadi para mitra BCku itu tadi sharing dari co-ownernya Kain Ratu, yang merupakan salah satu UMKM yang berkesempatan untuk menjadi salah satu peserta ya Mbak ya di IAF yang diselenggarakan di Indonesia pada tanggal 1 sampai 3 September di Bali kemarin. Nah, bagi teman-teman atau para pelaku usaha lainnya, misalnya UMKM yang ingin bertanya-tanya langsung atau kepengen nih kayak Mbak Leoni juga kepengen nih didampingi sama Bea Cukai untuk urusan ekspornya, atau mungkin info-info tentang event-event tertentu, event-event internasional tertentu ya, yang bisa menjadi wadah teman-teman untuk show off barang-barangnya. Nah, bisa hubungi kantor Bea Cukai terdekat. Kalau kalian ada di sekitaran Paku Jembara, Pati Kudus, Jepara, Rembang, Blora, bisa menghubungi ke Bea Cukai Kudus. Dan buat teman-teman yang misalnya nih kepengen, penasaran nih kayak apa sih tenunnya Mbak Leoni, nah bisa langsung datang ke Kain Ratu di Jepara. Di mana Mbak? Tempatnya di Jalan Balek, Cemoro Kembar. Di Jepara. Di sepanjang sentra tenun Troso ya. Di sini ada ininya. Oh ya, ada ininya Instagramnya. Kontak person. Instagramnya Kain Ratu juga. Oke, tinggal langsung aja ke sini. Kalau mau nanya-nanya langsung ke Mbak Leoni juga gimana sih Mbak tips and triknya kalau bisa sampai ke tahap yang ini, kayak tadi yang sudah diceritain sama Mbak Leoni kan merintis usahanya dari tahun 2010 ya Mbak ya. Iya. Terus gimana step-stepnya beliau membuka PT, terus habis itu sampai bisa dapat pangsa pasar internasional, gimana bisa juga datang ke sini. Jadi sekian dulu podcast hari ini di episode bincang-bincang sama co-owner Kain Ratu, salah satu yang kemarin sempat hadir jadi peserta IAF. Kita akan ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.